Hai semua, kali ini aku mau buat video Q&A gitu. Yang udah komen, aku jawab di video ini ya guys. Tolong disimak terus. Nah, uang ini kan aset yang digunakan untuk kita melakukan transaksi. Uang ini sesuatu yang diterima atau dipercaya masyarakat sebagai alat pembayaran atau transaksi guys. Kalau fungsi uang itu banyak banget guys. Yang pertama ada satuan hitung. Satuan hitung dapat memberikan harga suatu komoditas berdasarkan satu ukuran umum, sehingga syaratnya ini bisa dipenuhi. Dan yang kedua itu ada alat transaksi. Uang ini kan berfungsi sebagai alat transaksi. Sebagai alat tukar, uang harus diterima atau mendapat jaminan kepercayaan. Dan yang ketiga, penyimpan nilai. Jadi uang ini sebagai penyimpan nilai yang dikaitkan dengan kemampuan uang untuk menyimpan hasil transaksi atau pemberian yang meningkatkan daya beli. Next, langsung aja kita ke pembahasan ya guys. Nih, oke lanjut ke pertanyaan pertama. Apa sih perbedaan mata uang edisi baru dan lama? Kalau edisi baru itu kan mata uang yang beredar saat ini atau yang kita pakai untuk transaksi. Kalau mata uang yang edisi lama adalah mata uang yang udah ditarik dari peredaran, walaupun kita masih bisa nemuin tuh, karena kan nggak 100% guys mata uang itu ditarik secara keseluruhan. Biasanya masih tertinggal atau tersimpan sih di masyarakat. Kemudian pertanyaan kedua, kenapa sih money changer itu nggak bisa nerima dari semua mata uang di negara? Jadi nggak semua mata uang negara di dunia itu bisa ditukar di money changer. Soalnya kan gini, pada prinsipnya money changer itu kan bisnis. Karena di sana misalkan jumlah TKI-nya yang terbatas. Mungkin di negara tersebut juga membatasi atau ada minimal gitu loh guys. Misalkan pertukarannya minimal harus 1000 lembar gitu. Sementara jumlah TKI yang ada di sana itu sedikit. Money changer sendiri jadi punya pertukaran uang tersebut kan sedikit. Nantinya akan jadi sulit pertukarannya. Kemudian cash flow-nya lama karena si uang tersebut kan jadi ngendap di money changer. Nah itu mungkin salah satu alasan kenapa jadi nggak semua negara itu bisa nggak bisa ditukar. Terus lanjut ke pertanyaan ketiga. Kenapa mata uang kuno itu masih banyak beredar? Kemudian ini masih ada nilai jualnya nggak sih? Kalau jawabannya dari kita sih masih guys. Jadi seluruh mata uang yang asli itu masih mempunyai nilai jual. Hanya saja pasarnya itu beda. Misalkan mata uang kuno itu yang membeli hanya kolektor dan pedagang uang kuno. Kalau nilainya itu nggak ada patokannya. Bisa kita nggak bisa kita tentuin sendiri guys. Kemudian tidak sesuai dengan kurs saat ini gitu guys. Terus pertanyaan selanjutnya, mata uang kuno itu kenapa bisa mahal sekali? Karena kan semakin langka mata uangnya, kemudian jenis mata uang tersebut indah, bagus, terus udah jarang kita temuin tuh, nilainya itu akan sangat tinggi guys. Untuk mata uang kuno baik dari negara kita sendiri atau dari negara asing, selama kondisinya itu masih bagus, walaupun nilainya tidak mahal tapi masih bisa dijual kok ke pedagang uang kuno. Jadi mata uang mahal itu hanya dilihat dari dua hal. Yang pertama itu uang benar-benar langka banget, yang kedua dari keindahannya. Misal dari nomor serinya, ukurannya itu lebih besar dari mata uang yang lain, warna yang digunakan ini lebih bagus. Jadi banyak sih faktor dari keindahan si mata uangnya itu. Nah jadi ingat ya guys, pastikan uang yang kalian miliki ini asli. Kalau kalian gak punya alat untuk ngecek uang di rumah, kalian itu bisa kok dilihat, diraba, diterawang uangnya itu. Kalau misalkan dilihat itu kan cetakannya rapi, warnanya juga nggak bleber, terus nggak pudar juga. Terus kalau misalkan diraba itu bahan kertasnya itu tuh Dupont. Nah kalau di terawang itu biasanya ada watermarknya atau tanda air sama benang pengamannya juga guys. Jadi
Tapi nggak semua uang itu ada benang pengamannya, tapi tetap asli. Yang penting sesuai dengan kriteria di atas ya guys. Dan apabila uangnya palsu, itu ada undang-undangnya loh guys. Jadi kalian harus hati-hati. Itu ada di pasal 244 KUHP. Jadi kalau uangnya palsu itu bisa dipenjara. Kalau nggak salah itu 15 tahunan. Terus juga didenda juga. Jadi kalian harus pastiin aja sih kalau punya uang itu asli. Segitu aja pembahasan dari channel Golden Has. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan aku minta maaf kalau misalkan di video ini masih ada yang kurang atau ada yang keliru. Di sini juga aku masih banyak belajar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.